Pernahkah sahabat merasakan dada ini begitu sesak karena himpitan ekonomi yang tidak kunjung usai, seolah jalan keluar sudah tertutup rapat tembok beton? Rasanya kaki ini sudah banting tulang memeras keringat dari pagi hingga petang, namun bukannya harta yang terkumpul, justru hutang yang semakin menumpuk dan melilit leher. Jika saat ini sahabat sedang menangis dalam diam merasakan hal itu, tolong tenangkan hati sahabat sejenak, letakkan beban di pundak itu, dan tarik nafas dalam-dalam. Karena insya Allah, di dalam video ini, kita akan bersama-sama menjemput sebuah kunci langit, sebuah wasiat agung dari ulama kekasih Allah yang bisa jadi adalah jawaban tunai atas doa-doa panjang sahabat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat Nafas Langit yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita di Majelis Maya ini menjadi sebab turunnya ketenangan atau sakinah ke dalam hati kita semua, serta menjadi pembuka pintu-pintu keajaiban yang selama ini mungkin masih tertutup rapat. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami rahasia amalan ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Sang Pemilik Rizki. Saya doakan dengan tulus, semoga siapapun sahabat Nafas Langit yang saat ini sedang diuji dengan sempitnya rizki, Allah luaskan seluas samudra dan Allah cukupkan segala kebutuhannya tanpa tapi. Semoga sahabat yang sedang terlilit hutang, baik sedikit maupun menggunung, Allah lunaskan dengan cara-caranya yang ajaib dan tidak masuk akal manusia, serta Allah ganti kesedihan hari ini dengan senyuman bahagia di esok hari. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Nafas Langit yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Dan seringkali ujian terberat bagi kita manusia dewasa adalah perihal harta dan kecukupan. Tidak sedikit dari kita yang merasa sudah berusaha maksimal, sudah bekerja keras siang dan malam, namun rizki terasa seret seakan ada sumbatan yang menghalangi datangnya keberkahan. Rasa cemas akan masa depan, ketakutan tidak bisa membiayai pendidikan anak, hingga rasa malu karena ditagih hutang, seringkali membuat iman kita goyah dan prasangka kita kepada Allah menjadi buruk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa Dia tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang menyertai. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, namun sangat berat timbangannya di sisi Allah. Sebuah amalan yang diijazahkan dan sering dipesankan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Beliau adalah sosok ulama karismatik, seorang waliullah yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nasihat-nasihat beliau seringkali menjadi solusi ruhani bagi permasalahan umat. Wasiat amalan ini berkaitan dengan dua Asmaul Husna yang sangat agung, yang jika dibaca dengan kesungguhan hati, mampu mengetuk pintu langit dan menurunkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Allah berjanji akan keberkahan bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini menjadi landasan kuat bagi kita bahwa kunci utama rizki bukanlah semata-mata pada kerasnya otot kita bekerja, melainkan pada seberapa dekat koneksi kita kepada Sang Pemilik langit dan bumi melalui zikir dan takwa. Gus Dur, dengan kearifan beliau, mengajarkan kita sebuah wirid sederhana untuk memperbaiki koneksi tersebut, khususnya di waktu-waktu mustajab. Amalan ini sangat dianjurkan untuk dibaca, terutama di waktu yang sangat syahdu, yakni selepas sholat maghrib, di mana pergantian siang menuju malam menjadi momen yang penuh keberkahan. Bayangkan jika sahabat bisa menyelesaikan masalah hutang miliaran hanya dengan duduk bersimpuh sejenak memohon kepada Allah melalui wasilah amalan ini. Bukan karena amalannya yang sakti, tetapi karena Allah yang maha kaya dan maha mengabulkan doa, tersenyum melihat hambanya yang merendah dan memujinya dengan nama-namanya yang indah. Oleh karena itu, jangan beranjak kemana-mana,
Pastikan sahabat menyimak video ini sampai tuntas agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan ijazah yang sempurna. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan dakwah ini. Silahkan juga tuliskan di kolom komentar, hadir, dan dari kota mana sahabat berasal, agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan satu sama lain di kolom komentar yang penuh berkah ini. Kehadiran sahabat semua di sini, menyimak video ini, bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan takdir indah yang Allah atur untuk mempertemukan hati-hati yang sedang rindu akan pertolongannya. Seringkali kita merasa sendirian memikul beban berat di pundak, padahal di luar sana banyak sekali saudara kita yang juga sedang berjuang menahan tangis di sepertiga malam karena persoalan yang sama. Rasa lelah itu manusiawi, sahabat nafas langit. Rasa takut itu wajar, dan perasaan ingin menyerah itu seringkali menghampiri ketika ikhtiar bumi rasanya sudah mentok di jalan buntu. Namun, percayalah bahwa air mata yang jatuh karena memohon kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada keringat yang menetes karena mengejar dunia semata. Sahabat nafas langit yang saya cintai karena Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa menyakitkannya ketika hutang sudah mulai menggerogoti ketenangan hidup kita dan keluarga. Tidur menjadi tidak nyenyak karena memikirkan tagihan esok hari. Makan terasa hambar karena pikiran melayang kemana-mana. Bahkan suara ketukan pintu atau dering telepon bisa membuat jantung berdegup kencang karena takut ditagih. Rasanya dunia ini begitu sempit, seolah-olah tembok-tembok rumah menghimpit dada kita hingga sulit bernafas. Jika sahabat sedang berada di titik nadir ini, ingatlah bahwa para sahabat Nabi yang mulia pun pernah merasakan kegelisahan yang sama perihal dunia. Mari kita merenungi sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Suatu hari, Rasulullah masuk ke dalam masjid dan mendapati Abu Umamah sedang duduk termenung sendirian, padahal saat itu bukanlah waktu sholat wajib. Wajahnya murung, menyiratkan beban pikiran yang sangat berat yang sedang ia tanggung sendirian. Rasulullah yang begitu peka dan penyayang kemudian bertanya dengan lembut, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah pun menjawab dengan jujur, mencurahkan isi hatinya kepada Sang Kekasih Allah. "Kebingungan dan hutang-hutangku yang membuatku begini, wahai Rasulullah." Jawaban ini begitu mewakili perasaan kita hari ini, di mana hutang dan kecemasan seringkali membuat kita lari mencari ketenangan di rumah Allah. Rasulullah tidak memarahinya karena berhutang, dan beliau juga tidak langsung memberinya sekantong emas untuk melunasi hutang tersebut saat itu juga. Rasulullah justru mengajarkan sebuah solusi langit, sebuah kunci untuk membuka pintu rizki yang tertutup, yakni dengan mengajarkan doa dan tawakul kepada Allah. Dari kisah Abu Umamah ini, kita belajar bahwa solusi pertama bagi seorang mukmin saat terlilit masalah ekonomi bukanlah semata-mata mencari pinjaman baru, melainkan kembali kepada Allah, Sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 58, "Sungguh, Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Ayat ini adalah jaminan mutlak, sebuah garansi dari langit bahwa tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya, termasuk sahabat yang sedang menyimak video ini. Para ulama kita, termasuk almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sangat memahami rahasia koneksi batin ini. Itulah mengapa beliau mewasiatkan amalan zikir Ya Fattah Ya Razzaq ini, bukan sebagai mantra sihir, melainkan sebagai bentuk pengakuan hamba yang lemah kepada Tuhannya. Ya Fattah artinya, wahai zat yang maha membuka, yang mampu membuka pintu rahmat, membuka jalan keluar dari kesulitan, dan membuka gembok-gembok rizki yang macet. Sedangkan Ya Razzaq artinya, wahai zat yang maha memberi rizki, yang memberi tanpa perhitungan dan tanpa batas.
Ketika seorang hamba menyeru Ya Fattah, Ya Razzaq dengan hati yang hancur dan penuh harap, sejatinya ia sedang mengetuk pintu raja di raja. Ia sedang berkata, Ya Allah, pintu manusia sudah tertutup bagiku, maka bukakanlah pintumu untukku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membalikan keadaan sahabat dalam sekejap mata, sebagaimana Dia membalikan siang menjadi malam. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima ijazah amalan ini di bagian selanjutnya, dengan keyakinan penuh bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Kini tibalah saatnya kita membuka lembaran rahasia yang telah dinanti-nantikan. Sebuah amalan yang insya Allah menjadi wasilah atau perantara turunnya pertolongan Allah ke dalam kehidupan kita yang sedang sempit. Amalan ini bukanlah mantra ajaib yang seketika mengubah kertas menjadi uang, melainkan sebuah bentuk pengakuan dan permohonan yang paling dalam kepada Sang Maha Kaya. Inti dari wasiat yang sering disampaikan oleh para kiai sepuh, termasuk yang masyhur dari jalur keilmuan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah mendawamkan dua Asmaul Husna yang sangat agung, yaitu Ya Fattah, Ya Razzaq. Dua nama indah ini memiliki energi spiritual yang luar biasa dahsyat untuk mendobrak pintu-pintu langit yang tertutup dan menarik rezeki yang tersangkut di awan. Sahabat nafas langit yang dirahmati Allah, amalan ini sangat dianjurkan untuk dibaca secara khusus pada waktu yang istimewa, yakni tepat setelah kita menyelesaikan sholat maghrib. Mengapa harus setelah maghrib? Karena waktu maghrib adalah gerbang pergantian hari dalam kalender Hijriah, saat di mana malaikat siang dan malaikat malam bergantian tugas, dan doa-doa hamba yang tulus akan diangkat langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya sangat sederhana namun butuh kehadiran hati yang utuh, yakni setelah berzikir dan berdoa standar ba'da sholat, janganlah buru-buru beranjak dari sajadah sahabat. Tetaplah duduk bersimpuh dengan tenang, pejamkan mata sejenak untuk membuang segala urusan dunia dari pikiran, lalu bacalah Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali dengan penuh penghayatan dan kekusukan. Mari kita selami makna di balik dua asma ini agar hati kita semakin mantap saat mengamalkannya. Ya Fattah berarti wahai zat yang maha membuka. Ketika sahabat mengucapkan Ya Fattah, bayangkanlah Allah sedang membuka simpul-simpul kesulitan yang melilit hidup sahabat. Allah membuka hati orang-orang yang mungkin sedang menagih hutang agar menjadi lunak. Allah membuka jalan bisnis yang tadinya buntu, dan Allah membuka pintu-pintu solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh logika manusia. Kita memanggil Ya Fattah karena kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk membuka jalan keluar sendiri. Kita butuh Sang Pembuka jalan untuk menuntun langkah kita yang sudah tersesat dalam kebingungan. Kemudian sambunglah dengan Ya Razzaq, yang berarti wahai zat yang maha memberi rezeki. Perlu sahabat ketahui bahwa Ar-Razzaq berbeda dengan sekedar pemberi gaji atau upah. Ar-Razzaq adalah zat yang menjamin rezeki bahkan sebelum kita memintanya. Zat yang memberi makan ulat di dalam batu dan ikan di dasar samudra. Ketika sahabat melafadzkan Ya Razzaq, tanamkan keyakinan sekuat baja bahwa rezeki sahabat tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah habis. Allah memiliki gudang kekayaan yang tidak terbatas, dan hutang miliaran rupiah bagi Allah hanyalah sebutir debu yang sangat mudah untuk dihapuskan jika Dia berkehendak. Kombinasi Ya Fattah, Ya Razzaq ini adalah perpaduan sempurna antara permohonan untuk dibukakan jalan ikhtiar dan permohonan untuk dicurahkan hasil yang berlimpah. Para ulama mengajarkan kita bahwa zikir ini bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi adalah afirmasi spiritual untuk membangun mental kaya dan mental optimis. Gus Dur semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang sangat tawakul. Beliau tidak pernah khawatir akan hari esok karena hatinya sudah terpaut kuat pada Sang Ar-Razzaq. Semangat inilah yang ingin kita tiru, semangat penyerahan diri total bahwa, Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku, kini aku serahkan hasilnya kepadamu. Bukakanlah jalanmu dan cukupkanlah aku dengan rizkimu. Landasan dari amalan menyebut Asmaul Husna ini sangatlah kuat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan tegas dalam surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu,
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah agar kita menggunakan nama-namanya yang agung sebagai kunci pembuka doa. Ketika kita memanggil Allah dengan nama yang spesifik sesuai kebutuhan kita, seperti Ya Fattah untuk masalah yang buntu dan Ya Razzaq untuk masalah ekonomi, itu menunjukkan adab dan kecerdasan spiritual kita sebagai hamba yang mengerti siapa Tuhannya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka ia akan masuk syurga." Mengamalkan Ya Fattah Ya Razzaq adalah bagian dari upaya kita menjaga dan menghidupkan Asma'ul Husna dalam keseharian kita. Bukan hanya syurga di akhirat yang kita harapkan, tetapi juga syurga di dunia berupa ketenangan hati dan kecukupan materi yang barokah. Oleh karena itu, sahabat Nafas Langit, mulai malam ini, mari kita bulatkan tekad untuk merutinkan amalan ringan ini setiap selesai sholat maghrib. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk membacanya sebanyak 11 kali, namun dampaknya bisa mengubah sejarah hidup sahabat selamanya. Jangan remehkan jumlah yang sedikit, karena istiqomah atau konsistensi yang sedikit namun terus-menerus itu jauh lebih dicintai Allah daripada amalan banyak namun hanya dilakukan sesekali. Biarkan Ya Fattah Ya Razzaq menjadi zikir pelipur lara di saat sahabat merasa sendirian memikul beban hutang, dan saksikanlah bagaimana Allah perlahan tapi pasti mengurai benang kusut kehidupan sahabat menjadi kain sutra yang indah. Sahabat Nafas Langit, setelah kita mengupas tuntas rahasia di balik amalan Ya Fattah Ya Razzaq ini, marilah kita renungkan satu pelajaran berharga yang jauh lebih dalam dari sekedar pelunasan hutang. Sesungguhnya, ketika kita merutinkan zikir ini setiap habis maghrib, kita tidak sedang mencoba memaksa Allah untuk memberikan uang, melainkan kita sedang menata hati untuk memantaskan diri menerima titipannya. Seringkali rezeki itu tertahan di langit bukan karena Allah pelit, melainkan karena wadah hati kita yang masih bocor oleh rasa ragu, keluh kesah, dan ketidakyakinan akan kekuasaannya. Dengan mendawamkan asma Ya Fattah, kita sedang menambal kebocoran itu, membuka mental blok yang menghalangi kita melihat peluang dan mengubah pola pikir kita dari yang tadinya berfokus pada masalah menjadi berfokus pada solusi dari Allah. Kita harus menyadari bahwa hakikat kekayaan yang sejati bukanlah terletak pada banyaknya digit angka di rekening bank semata, melainkan pada ketenangan jiwa atau ghinaan nafs yang membuat kita merasa cukup. Ketika hati sahabat sudah merasa kaya dengan keyakinan bahwa Allah pasti menjamin hidupku, maka saat itulah dunia akan datang kepada sahabat dalam keadaan tunduk dan hina. Inilah rahasia besar mengapa para ulama dan kekasih Allah seperti Gus Dur senantiasa terlihat tenang meski hidup dalam kesederhanaan, karena hati mereka sudah penuh dengan Allah, sehingga rezeki materi hanyalah efek samping yang pasti datang mengikuti ketakwaan mereka. Jadi, niatkan amalan ini sebagai sarana mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah, dan biarkan Allah yang mengatur teknis pelunasan hutang sahabat dengan caranya yang indah. Janganlah sahabat berkecil hati jika setelah 1 atau 2 hari mengamalkan ini, belum ada tumpukan uang yang jatuh dari atap rumah. Ingatlah bahwa menanam pohon jati yang kokoh membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menanam pohon toge yang rapuh. Begitu pula dengan doa dan zikir kita. Allah mungkin sedang menunda pengabulannya untuk mengumpulkan pahala kesabaran sahabat. Atau Allah sedang mempersiapkan kejutan rezeki yang jauh lebih besar dari yang sahabat minta. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena prasangka seorang hamba adalah doa yang paling sunyi namun paling didengar olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang sangat menggetarkan hati. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Maka dari itu, mulai detik ini, buanglah jauh-jauh prasangka buruk bahwa nasib sahabat akan selamanya miskin atau terpuruk dalam hutang. Ganti isi kepala sahabat dengan keyakinan, Ya Fattah, Allah pasti buka jalan, dan Ya Razzaq, Allah pasti cukupkan rezeki. Jadikan 11 kali zikir ba'da maghrib ini sebagai momen me time sahabat dengan Allah, momen curhat yang paling jujur, dan momen pelepasan beban yang paling melegakan. Insya Allah,
Dengan istiqomah atau konsistensi yang sahabat jaga, tidak akan lama lagi sahabat akan kembali ke kolom komentar video ini dengan membawa kabar gembira bahwa lilitan hutang itu telah lepas dan kehidupan sahabat telah berubah menjadi lebih bercahaya. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menyempurnakan ijazah amalan ini dengan sebuah ikrar kebaikan bersama. Silakan sahabat ketik di kolom komentar kalimat qabiltu atau saya terima ijazahnya sebagai tanda bahwa sahabat siap mengamalkan zikir ini dengan sungguh-sungguh. Jika sahabat memiliki pengalaman keajaiban rezeki atau sedang memiliki hajat khusus yang ingin didoakan oleh ribuan jamaah nafas langit lainnya, jangan ragu untuk menuliskannya juga di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Dan bagi sahabat yang ingin terus mendapatkan siraman rohani serta amalan-amalan penyejuk hati lainnya, pastikan sahabat sudah menekan tombol like, tombol subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kuota internet yang sahabat gunakan untuk menonton video ini dicatat oleh Allah sebagai amal jariah menuntut ilmu yang pahalanya terus mengalir. Saya pamit undur diri, seraya mendoakan semoga Allah segera mengangkat derajat sahabat, melunasi segala hutang piutang sahabat, dan membahagiakan keluarga sahabat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video Nafas Langit selanjutnya. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah dan jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.